itu ya ke firman ya. Iya, Pak. Oke. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Atas berkat dan kasih setiamu sepanjang hidup kami. Tuhan berkat-Mu yang indah pada pagi ini Tuhan kami akan terima dari Ibu Simon. Tuhan ada anugerah-Mu yang besar Tuhan penyertai hidupnya Tuhan agar dia membagikan firman-Mu dan menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan lewat Zoom ini Tuhan. Berkati urapi dia Tuhan, semakin hari cinta dan sungguh-sungguh Engkau dan menjadi teladan buat kami semua Tuhan. Terima kasih. Kami mau sambut berkat-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Silakan Bu. Udah. Shalom. Selamat pagi semua. Dengar suaranya nggak ya? Ya, Iya, dengar. suaranya Bagus. jelas. Jelas. Jelas ya. Iya. Jelas, Bu. Kan. Pagi ini kita bersyukur kita boleh bangun dengan keadaan semua baik-baik meskipun suara audionya kurang baik. Tapi puji Tuhan hidup kita selalu dipelihara oleh Tuhan. Pagi hari ini kita mau lanjut dengan firman Tuhan dari Matius 6, yaitu kalau hari ini di Matius 6 ayat 13. Mari kita buka firman Tuhan di Matius 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Bapak Ibu, itu pencobaan itu biasanya datangnya dari si jahat. Tuhan itu tidak pernah mau mencobai kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi kenapa pencobaan itu sering kali di dalam kehidupan kita itu kita alami. Nah, Bapak Ibu, makanya Matius mengajarkan bahwa di dalam firman Tuhan ini, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, kenapa pencobaan itu sering terjadi? Pencobaan itu sudah dialami dari waktu zaman
Adam dan Hawa, di mana Hawa apa yang Tuhan sudah larang dia lakukan. Tuhan sudah bilang jangan makan buah pengetahuan itu, tetapi si Hawa masih tetap juga. Hawa-hawa di sini adakah juga seperti itu? Meskipun suami kita sudah larang, tapi kita tetap mau jalan. Apalagi ibu-ibu yang berkarakter merah ya, dominan ya, itu kebanyakan nggak mau dengar apa kata suami. Nah, firman Tuhan pagi ini ingatkan kita, jangan doa Bapa kami, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Nah, tapi itu terjadi dengan Hawa. Lalu Adamnya juga orangnya tidak bertanggung jawab ya. Tuhan tanya di mana engkau, aku tidak tahu, kata Adam. Nah, Bapak Ibu, kita mau baca lagi di dalam Yakobus 1. Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan ini katakan bahwa Allah itu tidak pernah untuk mencobai. Nah, yang sering kali pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan dari si jahat. Nah, Bapak Ibu, saya mau hanya share dengan pengalaman perjalanan kehidupan kami ya. Kalau pernikahan kami udah 36 tahun. 35 tahun. Tetapi itu tidak gampang. Apalagi tipe pria yang di sebelah saya ini dulu kan belum mengenal kebenaran tentang sebagai imam dalam rumah tangga. Makanya itu kami tidak pernah sepakat. Jadi yang selalu yang dia lakukan itu maunya sendiri. Jadi banyak hal di dalam perjalanan pernikahan kami, di dalam perjalanan bisnis, itu sekali ngabisin uang itu bukan sedikit ya. Nah, kalau sampai ada hari ini itu adalah satu kasih karunia Tuhan ya. Ketika dalam perjalanan itu, kalau tipe suami saya itu kalau dia mau, hari ini ada orang tawarin telinganya, itu telinga yang sangat enteng ya, tapi tidak pernah memperhitungkan akibatnya. Jadi banyak hal yang paling terakhir itu yang membuat kita hampir jatuh, tapi firman Tuhan bilang tidak sampai tergeletak. Tapi memang hampir jatuh. Itu sudah habis semua 1 bulan itu kita harus bayar bunga bank sampai 300 jutaan. Dan bersama dengan Harry kami bergumul terus dalam doa waktu itu. Kami berdoa, doa puasa, lalu puji Tuhan memang Tuhan itu tidak sampai membuat kita tergeletak meskipun di dalam perjalanan kehidupan kami itu saya itu rasanya berenang tapi nggak nyampe-nyampe tujuan ya. Nah, jadi Bapak Ibu, pencobaan itu membuat begitu susah dalam kehidupan kami, rumah tangga kami. Bahkan suami saya juga sendiri untuk banyak hal yang dia hadapi itu sangat, kalau melihat penglihatan saya tuh dia sangat susah. Cuma karena dia orangnya merah, dia jalan terus, antusias terus. Saya tuh orangnya yang bukan orang yang selalu antusias, selalu melihat dengan keadaan yang sudah-sudah itu selalu pesimis ya Bapak Ibu ya. Tapi dia selalu antusias. Kadang dia menjanjikan nanti kalau usaha ini udah sudah menghasilkan nanti kita begini. Saya hanya iyakan saja karena penglihatan saya itu rasanya nol ya. Tapi ya puji Tuhan lewat dengan susah payah itu, nah Tuhan itu berkata di dalam 1 Korintus 10, yuk Bapak Ibu kita buka 1 Korintus 10 ayat 13.
Ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya yakin juga Bapak Ibu di tempat ini mungkin mengalami banyak hal pencobaan. Tapi Tuhan menjanjikan, Tuhan yang kita sembah itu Dia setia. Dia akan memberikan jalan keluar, Dia akan menanggungnya. Tapi bagaimana Bapak Ibu supaya Tuhan itu bisa memberikan jalan keluar dan Tuhan itu menanggung dalam segala keadaan kita, pencobaan kita, yaitu kalau pada waktu keadaan kami terpuruk, kami itu sepakat Bapak Ibu suami istri. Jadi ketika waktu mengalami kesusahan itu membuat usaha juga hampir hancur dengan keadaan mall yang begitu banyak mengeluarkan biaya, kami sepakat Bapak Ibu, suami saya bilang jual, ya jual, sepakat kita ya. Nah Bapak Ibu, jadi itu sudah terjual, kita juga sudah mulai agak lega, tapi yang namanya keinginan daging, nah itu masih membuat kita itu seringkali untuk mengalami lagi pencobaan. Nah, selesai ini dia mau buka lagi masalah lagi. Yang ini pun masih ada tanggung jawab yang belum selesai, dia mau buka lagi. Tapi, nah karena kita sudah mempunyai nilai, meskipun kita ya kadang berargumen, kadang dia nggak tegurin saya, marah, dia merasa keinginannya nggak diturutin, dia merasa aku ini kan kepala gitu, malu dengan teman gitu kan. Tapi saya itu berespon benar sehingga itu boleh terlewatkan lagi pencobaan itu. Dan baru berapa hari yang lalu ketika kami makan dengan keadaan corona ini, saya baru ngomong, coba kalau hari itu dijalani lagi setelah lepas dari masalah mall ini. Apa yang terjadi? Pasti hutang piutang mengikat kita lagi. Nah, Bapak Ibu, jadi meskipun Tuhan itu setia, Tuhan itu menanggung segala beban pencobaan kita. Tapi dari pribadi kita sendiri, kita harus belajar. Jangan mengandalkan dengan keinginan daging kita, keinginan mata kita, apalagi ibu-ibu ya. Seringkali kalau di lingkungan kami bakery itu, kalau kita tidak dapat mengandalkan keinginan kita, itu akan menjadi keangkuhan hidup. Karena mereka itu beli pakaian yang bermerek, beli tas yang bermerek, itu boleh kita lakukan semua. Tapi kita harus lihat keadaan kita di belakang. Orang bilang, kenapa ibu nggak beli? Nggak. Saya itu kalau lihat sampai, kita kalau boleh punya, tapi nggak terus-terus gitu. Karena ada rasa tertuduh juga berkat yang Tuhan beri itu kita harus benar-benar kita mau salurkan untuk menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu, pagi ini itulah firman Tuhan yang dapat saya sharekan. Lalu saya mau tutup di dalam share pagi ini di 2 Tesalonika 3 ayat 3. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Nah, ini firman Tuhan ya dan amin Bapak Ibu. Saya bersaksi lagi ya. Selama perjalanan 30 tahun lebih di dalam bisnis ya. Saya itu bersyukur ketika keadaan menghadapi pandemi ini. Memang nyata pemeliharaan Tuhan itu bahwa tetapi Tuhan adalah setia.
Ia akan menguatkan hatimu. Nah, Tuhan itu menguatkan hati saya meskipun keadaan, aduh berapa banyak outlet-outlet yang ditutup, bahkan usaha anak-anak pada waktu itu ditutup, stok barang di rumah saya begitu banyak. Tetapi Tuhan itu selalu menuntun di dalam kekuatan Roh Kudus. Tuhan bilang, engkau beria-ria di dalam aku. Tetapi itu seringkali kita pakai di dalam pikiran kita, nggak mungkin gitu ya Bapak Ibu ya. Saya kadang masuk ke gudang, aduh barangnya banyak banget gitu. Tetapi firman Tuhan tuh sudah ingatkan, tapi saya tuh hatinya masih ragu-ragu. Tapi memang nyata perbuatan Tuhan itu. Ketika dalam keadaan seperti itu, kami menikmati hasilnya di dalam keadaan pandemik ini, justru malahan menikmati hasil dari berkat Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu, makanya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia. Ketika engkau menghadapi mungkin problem yang engkau hadapi itu tidak engkau ingini di dalam hidupmu, tapi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hati kita. Nah, dia akan menguatkan hati kita lewat apa? Lewat firman Tuhan, lewat renungan kita pagi ini ya. Nah, dia akan memelihara kamu terhadap yang jahat. Bapak Ibu boleh koreksi diri, mungkin hidup kita adalah apa yang harus kita hilangkan jahat di dalam hidup kita. Kemauan kita yang keras yang membuat jatuh di dalam pencobaan. Firman Tuhan bilang, kita mau belajar mengikuti apa kata Tuhan, sebab Tuhan memelihara kamu terhadap yang jahat. Nah, ketika kita mau berdoa datang kepada Tuhan, Dia yang memelihara. Engkau akan lakukan itu bukan seizin dari Tuhan. Firman Tuhan ada bilang kan, biarlah kehendakmu yang jadi. Nah, bukan kehendak kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu pagi ini kita mau lakukan firman Tuhan setiap langkah hidup kita itu dengan kehendak Tuhan yang jadi, supaya jangan pencobaan itu kita alami dalam hidup kita ya. Apalagi hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat sukar, sangat sulit. Tapi firman Tuhan itu ya dan amin. Puji Tuhan. Pak Ibu yang lain mau tambahkan, silakan. Sebelah mau tambahin. Suaranya Pak Heri sudah bagus. Ya, ternyata kayaknya mic saya ada yang, makanya Bapak Ibu jangan kotak-katik, hanya kecuali mute, video, itu yang lain yang kotak-katik. Mic saya tergeser ke angka 10 cuman tadi. Jadi saya harus geserin lagi ke 100% lagi suara mic saya. Tapi nggak apa-apa, memang inilah teknologi, aplikasi. Apapun yang ada dalam dunia ini selalu ada sisi lemahnya. Oke, kita belajar hari ini tentang yang namanya pencobaan. Dan seperti Yakobus tadi bilang, kalau kita ngalami pencobaan, jangan berkata bahwa Tuhan yang memberi pencobaan. Nah, ayat yang menarik itu yang Ibu Simon tadi bilang di Yakobus 1. Nah, ayat berikutnya, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-15. 14 ya. Ya, tadi Yakobus 1 ayat 13 tadi. Sekarang ayat 14 dan 15. Ya. Ya. Lanjut. Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, ayat mas kita pagi hari ini kan di doa Bapa kami, ini seringkali ada juga orang-orang yang buat joke kayak gini. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena kami bisa masuk sendiri. Ini ada orang-orang yang buat joke gitu, nah, menambah-nambahin doa ini. Karena realitanya memang seperti itu. Nah, kenapa sih Tuhan Yesus ajar kita berdoa seperti itu? Tuhan, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Karena satu-satunya pribadi yang memang dibawa ke dalam pencobaan itu adalah Yesus sendiri. Kalau kita baca di Matius pasal 4 sebelumnya, ayat firman Tuhan jelas katakan, Roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Dan pencobaan yang dialami Yesus itu
roh, jiwa, dan tubuh. Nah, kan ada 3 pencobaan, itu mencobai 3 sisi aspek hidup. Makanya di akhir perjalanan Yesus di muka bumi, waktu dia di Taman Getsemani, Yesus katakan seperti ini, berdoalah dan berjaga-jagalah. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Nah, jadi kenapa Yesus ajar kalau kita doa ini, Tuhan, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Nah, di ayat berikutnya, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Sekali lagi firman Tuhan pagi hari ini sebenarnya mengingatkan kita gini loh, bahwa hidup kita ini kan sepenuhnya milik Tuhan. Hidup kita ini sepenuhnya ada di dalam kendali Tuhan. Kita belajar berserah penuh, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, makanya Yesus katakan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Kenapa? Karena memang Yesus tahu sifat manusia itu nggak usahlah dibawa ke dalam pencobaan, dia sendiri cari pencobaan. Dengan apa? Keinginannya. Seperti Ibu Simon bilang tadi, wah kalau udah ingin, pokoknya kejar sampai dapat dalam segala hal. Ya, makanya dulu Cece sering ngomong, kalau ada tempat makan enak kok jangan ngomong sama Koko ya. Nah, itu pasti dikejar sampai dapat itu. Dalam hal-hal kecil, apalagi perkara yang lain. Tapi bersyukur kan Koko sudah banyak berubah sekarang. Nah, jadi bicara tentang pencobaan, kita harus belajar menguasai keinginan. Jadi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Kenapa? Karena Tuhanlah yang mempunyai kuasa, kerajaan, dan kemuliaan. Artinya yuk kita belajar menyerahkan hidup kita ini sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Jadi kalau kita belajar doa Bapa Kami itu memang wow, keren banget Bapak Ibu kalau kita kupas semakin dalam. Nah, jadi sekali lagi hari ini jadikan Tuhan itu raja dalam hidupmu, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Nah, berkaitan dengan hal itu tadi Ibu Simon juga sudah bilang, nasihat khususnya untuk bapak-bapak, ingat, istri itu wanita punya yang namanya intuisi. Intuisi itu pikiran yang sekelebat datang, dan ketika ditanya, kenapa seperti itu? Mereka nggak tahu. Pokoknya aku nggak setuju. Kayaknya ada sesuatu yang nggak benar. Nah, biasanya pria yang punya keinginan, gua akan tanya, dasarnya apa? Alasannya apa? Nah, wanita nggak akan bisa jawab, enggak. Pokoknya kayaknya enggak. Nah, ingat pria, wanita itu punya intuisi. Tentu itu wanita yang takut akan Tuhan tentunya ya. Nah, jadi yuk kita bapak-bapak jangan masuk dalam pencobaan. Jadi jangan doa Bapak Kami yang dijadiin cuk tadi, Tuhan jangan bawa kami ke dalam pencobaan karena kami bisa masuk sendiri Tuhan. Nah, itu pria-pria jangan lakukan lagi, bertobat. Apalagi kalau Tuhan sudah kasih alarm lewat istri, sudahlah, bertobatlah. Segeralah berhenti. Karena kalau sudah masuk dalam pencobaan itu, babak belur tuh lah. Nah, terus nyalahkan Tuhan lagi. Tapi ingat, yang membuat kita masuk dalam pencobaan itu siapa? Kita sendiri, melalui keinginan kita. Oke, itu saja yang saya mau tambahkan. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga boleh tambahkan. Ya, boleh ya. Tadi dalam Yakobus 1 ayat 14 kan, manusia itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Ya, jadi keinginan boleh saya beri istilah nafsu ya. Bisa nafsu ingin ditinggikan, bisa ingin nafsu kaya ya, nafsu ingin makan enak gitu ya. Itu nafsu itu keinginan sendiri ya, keinginan daging. Nah, kalau nafsu itu menguasai pikiran kita sehingga jadi perbuatan, tadi kan
Nah, itu membawa dosa, kan gitu. Jadi sebaiknya itu bukan nafsu atau keinginan yang menguasai pikiran kita, tetapi kita sendiri yang mengendalikan ya dengan pertolongan Tuhan. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa. Jadi kita harus menundukkan diri pada kuasa Tuhan sehingga bisa mengendalikan semua nafsu-nafsu tadi, semua keinginan-keinginan tadi. Itu saya juga lama belajarnya ya, juga dalam keluarga, juga saya melihat kehidupan orang-orang yang dekat dengan saya. Jadi kalau Ibu Simon kan, Pak Simon usaha ya. Kalau kami kan pegawai gitu ya. Sama. Sepanjang keinginan itu yang menguasai kita, maka akan terjadi perbuatan-perbuatan dosa. Sebaiknya yang tadi saya sampaikan seperti di dalam doa Bapa kami, kitalah yang mengendalikan keinginan daging itu di bawah pertolongan Tuhan. Nah, kalau sudah tahu kuncinya seperti itu, mesti yang pertama itu sebelum pikiran kita menguasai perbuatan kita, ya, kita kan minta dulu pertolongan Tuhan. Nah, itu supaya nanti semua keinginan-keinginan itu terkendali. Itu yang saya dapat. Terima kasih. Oke, mantap. Jadi yuk tundukkan kehendak kita, keinginan kita, nafsu kita pada kerajaan Allah. Dan saya percaya sekali lagi kerajaan Allah itu bicara tentang apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita seperti beberapa waktu yang lalu Meli sampaikan. Jadi kalau nafsu kita, keinginan kita, kehendak kita ditaklukkan pada kehendak dan pikiran Kristus, saya percaya yang muncul itu pasti kebenaran, yang muncul itu pasti damai sejahtera, yang muncul itu pasti sukacita. Tapi kalau kita mendahulukan keinginan kita, sehingga kita masuk dalam pencobaan, ya akhirnya seperti Yakobus bilang, ujungnya maut. Oke, yang lain boleh mau tambahkan apa yang dialami dengan penguasaan diri, dengan keinginan. Seperti yang saya pernah bilang, bedanya visi dan ambisi. Kalau kita berjalan dalam visi Tuhan itu artinya kita berjalan dalam pimpinan tuntunan Tuhan mencapai tujuan. Nah, tapi kalau ambisi itu lakukan apapun dengan mengandalkan pikiran dan kekuatan sendiri untuk mencapai tujuan dan orang lain jadi korban. Seperti itu. Tapi terus bukan berarti terus akal itu ya sudahlah Pak, hidup nerima nasib aja. Oh bukan seperti itu. Itu biasanya antara orang dominan dan orang stabil ngomongin ya sudahlah, kalau itu memang stabil, kalau itu tidak mau maju, Tapi belajar bagus seperti pengalaman Ibu Simon dan Pak Simon ya, melalui banyak peristiwa, argumentasi, diskusi, kata kuncinya adalah sepakat. Apa bedanya pencobaan dengan ujian iman? Oke, jadi ada hal yang saya pernah sampaikan gini. Kalau Bapak Ibu mengalami satu peristiwa dalam hidup kita, paling tidak ada 4 hal yang harus kita introspeksi dalam hidup kita. Dan yang tahu itu hanya kita. Kenapa peristiwa itu terjadi dalam hidup kita? Itu barometernya ada 4 selalu. Nah, yang pertama, mungkin itu karena dosa. Nah, sehingga Tuhan mengingatkan kita seperti kisah tentang Daud waktu dia menghampiri Batsheba. Nah,
jalan keluarnya sebenarnya firman Tuhan juga sudah ajar, yaitu bertobat. Nah, yang kedua, kalau mungkin itu karena Tuhan sedang menguji iman kita, bertahanlah. Nah, yang ketiga, masalah itu bisa datang dari iblis. Kalau Bapak Ibu ingat waktu Yesus dan murid-murid menyeberang dan tiba-tiba mereka diserang oleh ombak, angin ribut. Kenapa? Karena setelah melewati itu mereka kan ke Gerasa, ke Gadara. Di situ ada legion yang sedang merasukin orang, yang berusaha menghalangi Yesus dan murid-murid sampai. Nah, kalau itu memang kita tahu ini iblis sedang menyerang hidup kita, Yakobus katakan lawanlah dia dengan iman yang teguh. Nah, tapi ada yang keempat, itu hukum alam. Hal-hal yang alamiah. Makanya kenapa hidup ini butuh hikmat Tuhan. Kalau sudah tahu tensinya sering naik, jangan makan duren, jangan makan sate kambing, jangan begadang. Nah, itu namanya cari pencobaan. Kalau sakit jangan ngomong, wah ini Tuhan uji iman. Itu bukan. Itu bukan ujian iman. Itu kamu sendiri cari pencobaan. Karena 4 hal ini kita harus introspeksi. Kalau ada satu kejadian dalam hidup kita, kita coba cek ini apa penyebabnya. Kalau memang itu karena dosa, Tuhan sedang menegur dan mengingatkan kita, bertobat, minta ampun. Tuhan akan tuntun untuk kita selesai dari masalah itu. Atau itu tadi, kalau memang Tuhan yang sedang menguji kita supaya kita naik level, bertahanlah, terus berharap sama Tuhan supaya kita melewati ujian iman itu. Atau yang ketiga, sekali lagi saya ulang, kalau memang itu iblis yang sedang menyerang kita, lawan dia dengan iman yang teguh. Dan kita mengalami kemenangan. Tapi masalahnya sering kali yang keempat ini Bapak Ibu, seperti topik pagi hari ini, seringkali kita sendirilah yang menceburkan diri ke dalam pencobaan. Karena memang Tuhan itu kan harus menghargai hukum alam yang dia ciptakan. Makanya saya pernah kasih statement kayak gini. Mati itu memang Tuhan yang menentukan, tapi seringkali penyebabnya itu ya karena kita sendiri. Tuhan kan menghargai hukum alam yang diciptakan. Contoh-contoh, kalau orang jatuh dan kepalanya terantuk aspal dengan keras, terjadi pendarahan, apalagi sampai batang otak, ya sudahlah, itu hukum alamiahnya pasti mati itu. Tapi kalau Tuhan mau buat mujizat bisa nggak? Bisa. Tapi kan Tuhan tidak wajib buat mujizat terus, apalagi untuk kebodohan kita. Nah, makanya jaga hidup, jangan jatuh dalam pencobaan. Dan itu karena kita sendiri yang cari. Sudah tahu, suruh naik motor, pelan, hati-hati, pakai helm contoh. Nah, tapi sekali lagi, 4 hal itu ingat aja Bapak Ibu. Kalau memang kita tahu confirm, oh Tuhan sedang menguji iman. Oh dosa nggak ada dosa. Kayaknya ini bukan iblis nih. Kayaknya aku sudah hidup benar nih. Aku sudah atur pola makan, aku sudah atur pola tidur, aku sudah olahraga. Ternyata Tuhan memang izinkan, apalagi hari-hari ini. Contoh seperti apa yang Ibu Riana alami. Saya percaya Ibu Riana percaya perlindungan Tuhan. Ibu Riana protokol kesehatan, apalagi beliau seorang dokter. Tiba-tiba memang terpapar COVID. Wah, itu Tuhan sedang menguji iman Ibu Riana. Dan kita lihat dari apa yang Ibu Riana alami, melalui situasi itu, Ibu Riana mengalami, bahasa saya, peremukan. Sehingga dia mengalami banyak hal tentang Tuhan dalam kondisi seperti itu. Terkadang sederhana seperti ini loh. Kadang kita ini terlalu sibuk sampai nggak punya waktu untuk ngobrol dengan Bapa secara intens. Sampai terkadang Tuhan harus izinkan kita istirahat, berdiam diri, supaya Bapa mau ngomong banyak hal dengan kita. Nah, bertahan dalam situasi seperti itu. Ini Tuhan memang sedang mau membuat kita next level. Nah, contoh-contoh seperti itu Bapak Ibu. Jadi bedanya ujian iman
dan pencobaan, ya sekali lagi kita yang tahu. Makanya kita harus punya hati yang peka dengan suara Tuhan. Tapi 4 hal tadi, apapun situasinya Tuhan selalu kasih solusi. Kalau dosa, minta ampun, bertobat. Kalau memang Tuhan yang uji, bertahan, terus berharap sama Tuhan. Kalau itu karena iblis yang menyerang, lawan dia dengan iman yang teguh. Tapi kalau karena hukum alam, belajarlah hidup ini dengan berhikmat. Minta pimpinan tuntunan Tuhan. Oke, itu saja sih yang saya mau tambahkan dari pertanyaan tadi. Makanya seperti Pak Yakub Esra bilang, setiap hari itu kita butuh hikmat dan pewahyuan. Hikmat itu dari masa lalu ke titik hari ini, pewahyuan itu dari masa depan ke titik hari ini. Tuhan sudah kasih kita frontal cortex untuk menganalisa, mengevaluasi, mengobservasi, membuat sebuah pilihan, dan akhirnya kita menentukan pilihan dan akhirnya membuat sebuah keputusan. Jadi kita butuh hikmat Tuhan, supaya kita mendapatkan pewahyuan Tuhan, supaya kita tidak masuk dalam pencobaan. Ya, Her. Kalau di Ayub itu termasuk cerita Ayub itu termasuk nggak dengan ujian iman? Ya, karena memang konteks ayatnya jelas Tuhan yang mengizinkan. Tuhan yang mengizinkan iblis. Dan bagi saya, Ayub itu diizinkan Tuhan mengalami peremukan. Karena kalau kita baca kisah Ayub itu kan dari pasal 1 sampai pasal 2. Kalau pasal 1 sampai pasal 2, sepertinya kita lihat Ayub itu orang yang saleh dan orang yang hebat. Tapi kenyataannya, pengalaman Ayub dengan Tuhan di pasal 1 dan sampai pasal 40-an, itu hanya karena apa kata orang. Tapi ada pengakuan Ayub di akhir cerita itu bahwa sekarang mataku sendiri melihat. Seperti yang saya katakan tadi, terkadang Tuhan izinkan situasi untuk menguji iman kita. Tapi seperti ayat yang Cece bilang tadi, Tuhan tetap tahu kok kapasitas kita. Dia izinkan iblis atau situasi untuk menjadi ujian dalam hidup kita, tahu batasnya. Karena kan kita lihat kalau kisah Ayub pasal 1, pasal 2 sepertinya Ayub kuat. Wah, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah. Tapi kalau kita lihat pasal-pasal berikutnya, Ayub jadi orang yang sensi, dia orang yang bersungut-sungut, dia marah sama Tuhan, dia maki-maki sahabatnya. Karena seperti yang kalau Bapak Ibu pernah dengar khotbah saya di beberapa bulan yang lalu tentang orang beriman atau percaya dan orang yang berusaha percaya. Nah, tapi saya mendorong setiap kita adalah orang yang percaya. Makanya kadang Tuhan izinkan kita mengalami ujian, peremukan, supaya kita itu secara pribadi mengalami Tuhan. Jadi melihat hebat atau tidaknya itu hanya Tuhan dan kitalah yang tahu iman kita ini seperti apa. Nah, jadi kalaupun Tuhan izinkan kita masuk padang gurun, ya biarlah kita tetap kuat seperti Yesus kuat mengalami hal yang Tuhan Bapa izinkan untuk dia masuk. Dan percayalah Tuhan itu akan izinkan kita sesuai dengan kapasitas kita. Justru untuk meningkat seperti itu. Oh, Natalia ya, kita doa untuk Natalia Kramprot. Oke, saya pikir itu saja yang mau saya tambahkan. Kita mau berdoa ya. Pak Joni boleh sampaikan apa pokok doa kita hari ini? Di chat ada permohonan doa, Lia. Natalia itu yang satu mana ya? Istrinya Ahok, ya. Oh, iya. Orang Bangka tuh. Ya. Oke ya, kita tetap doakan Willy,
pemulihan Albert, pemulihan Ibu Riana, terus Natalia, Bang Sakti, Lita. Nah. Oke. Ibu Yakob suaranya bisa dibuka. Ibu Yakob, Muhammad Sam. Oh, oke. Mungkin tidak monitor. Oke, jadi untuk pokok doa, Kau Joni boleh sampaikan, karena kan Kau Joni host di WA, dan Kau Joni boleh bantu atur siapa yang mau suruh doa. Silakan Kau Joni. Suaranya mana? Oh, kayaknya bermasalah juga suaranya. Oke, jadi kita mau doa ya untuk yang nama-nama yang saya sebut tadi. Untuk Natalia, kram perutnya. Untuk Albert, supaya Tuhan pulihkan, bukan saja fisiknya, tapi pola pikirnya supaya Tuhan perbaharui. Terus untuk Willy, supaya terus mengalami damai sejahtera Tuhan. Oke, nanti doa itu saya minta Ibu Ros monitor. Atau Meli lagi deh, yang nggak monitor kayaknya. Makanya lebih baik biasakan videonya buka Bapak Ibu. Oke. Nah, Ibu Ros sudah oke. Berarti nanti Ibu Ros berdoa untuk Ibu Riana. Terus berdoa untuk Lita. Dan berdoa untuk siapa lagi ya? Albert sudah. Meli tadi untuk Natalia, untuk Albert dan Willy. Nah, Ibu Ros berdoa untuk Ibu Riana, untuk Lita, untuk Bang Sakti, supaya proses pemulihannya terus berjalan. Tadi kenapa ya, Pak Ari? Apa? Lita. Ya. Oh, Lita dia autoimun. Jadi supaya Tuhan pulihkan secara medis, supaya dia bisa maintenance dengan baik. Oke, nanti Pak Yosia boleh tutup dalam doa ya Pak ya. Oke, silakan Mel, kita berdoa. Kalau ada hal-hal yang Bapak Ibu nanti Tuhan ingatkan di tengah doa, nggak apa-apa, sampaikan saja. Banyak Her, permintaan doa nih Her. Ada 14 orang Her. Oh ya. Jadi buka Be di ini apa nama doa sepakat pagi itu tinggal diatur Be. Ini ada permintaan 14, jadi di mana anunya? Oke, kita pagi ini fokus saja untuk yang sakit. Nanti untuk bangsa dan negara dan pelita nanti Pak Yosi aja yang tutup di situ ya. Ya. Ada Pak Acai, ada Pak Matius Filemon. Nah, berarti yang nomor 3 sampai 8, nah Michelle itu mungkin nanti Pak Santo aja nggak apa-apa. Jadi untuk yang nomor 3 sampai 8 itu Meliana, sorry berarti dirombak ya. Meli, sorry kok Meliana. Nah cuma Ibu Ros ada WA di grup ini nggak? Nggak ada Pak. Nah nggak ada, susah jadinya. Jadi nggak apa-apa sih. Ibu Ros tetap berdoa untuk yang tadi, untuk Lita, untuk Bang Sakti, untuk Ibu Riana. Ibu Riana, ya. Nah selebihnya nanti Meli lah. Meli ada di grup WA kan? Untuk yang sakit ya. Berarti untuk bangsa, negara, pelita community, dan Lini, itu nanti Pak Santo. Nah Lini itu seperti yang di grup WA. Dia sedang merintis sebuah pelayanan untuk anak-anak muda. Sorry kok Pak Santo, Pak Yosia. Ya. Pak Yosia nanti doa untuk bangsa, untuk pelita community, dan untuk Lini yang merintis pelayanan. Baik, Pak. Natalia juga tuh. Misal. Ya, Natalia, si Meli tadi ya. Oke, yuk silakan.
Michelle, Pak Yos ya, jangan lupa. Oke, Meli boleh duluan doa. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama Tuhan. Kami bersyukur, kami diberi kesehatan. Kami bersyukur buat anugerah yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh duduk di kaki-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan indahnya bersama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati yang haus, hati yang rindu akan Engkau selalu ada di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami mau sepakat, kami mau bersama-sama berdoa Tuhan. Di pagi hari ini buat teman-teman kami Tuhan. Untuk Ibu Riana Tuhan. Kami bersyukur Engkau membuat dia semakin pulih Tuhan. Engkau melihat hati anak-Mu yang semakin rindu akan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau akan memakai Ibu Riana untuk terus menjadi saksi Kristus Tuhan. Kami bersyukur untuk tubuhnya yang sehat Tuhan. Kami percaya Engkau akan semakin memulihkan secara sempurna atas tubuhnya Tuhan. Kami percaya akan Engkau Tuhan. Dan segala sakit penyakit, segala virus tidak ada lagi berada di dalam tubuhnya Tuhan. Berkati juga suaminya, anak-anaknya Tuhan. Biarlah mereka menjadi keluarga ilahi-Mu Tuhan. Yang terus tetap melayani Engkau dengan setia Tuhan. Terima kasih yang berdoa buat Willy Tuhan. Kiranya Allah yang terus di dalam hidupnya Tuhan. Dia boleh mengalami Engkau Tuhan. Sehingga hatinya melekat kepada Engkau. Dia boleh mengalami damai sejahtera-Mu. Roh yang tenang Tuhan. Sehingga dia boleh sembuh atas segala yang ia alami Tuhan. Kalau dia sering tidak bisa tidur Tuhan. Biarlah Allah sendiri yang mengurapinya. Membuat dia bisa tidur dengan nyenyak ya Tuhan. Biarlah apapun yang obat-obat yang ia minum Tuhan. Konsultasi dengan dokter Tuhan. Biarlah Allah sendiri yang memberi hikmat Tuhan bagi para dokter untuk menolongnya Tuhan. Dan obat-obat yang diminumnya Tuhan boleh membantu untuk memulihkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang berdoa untuk Ibu Weni Tuhan yang minum Tuhan, boleh membantu kesehatan mereka Tuhan. Berkati hati, sukacita, dan daripada Engkau yang ada di dalam hidup mereka Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pak Matius Tuhan, biarlah semakin juga dipulihkan Tuhan dari sakitnya Tuhan. Biarlah dia terus Tuhan boleh mengalami pemulihan daripada Engkau secara sempurna ya Tuhan. Berkati juga pelayanannya di Jakarta Tuhan. Terima kasih kami juga berdoa untuk Ibu Lita Tuhan. Kiranya Allah terus yang memberi kekuatan baginya Tuhan. Engkau memberikan dia hati yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hatinya juga dipulihkan. Diberikan roh yang tenang dan damai sejahtera yang ada dalam hatinya. Karena sukacita Allah yang menyembuhkannya Tuhan. Kami percaya sakit autoimunnya akan disembuhkan. Tuhan, Kau akan mengadakan mukjizat di dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Sakti Tuhan. Kiranya Allah juga memberi kesembuhan baginya Tuhan. Apapun sakit yang ia derita Tuhan. Allah sendiri yang berkarya Tuhan untuk seluruh tubuhnya Tuhan. Dari ujung rambut hingga ujung kakinya Tuhan. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, berdoa juga buat Albert ya Tuhan. Engkau melihat Tuhan hati anak ini berbalik dari yang jahat kepada Engkau Tuhan. Kami percaya ada satu karya yang besar sedang Kau rencanakan di dalam hidupnya. Kami percaya Engkau akan memakai hidupnya untuk menjadi saksi Kristus dimanapun dia berada Tuhan. Kalau saat ini dia sedang mengalami tubuh yang sakit Tuhan, dia mulai mengalami gejala stroke ya Tuhan. Tuhan kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus dia sudah disembuhkan Tuhan. Ada mukjizat yang Tuhan akan buat di dalam hidupnya ya Tuhan. Tuhan akan banyak orang percaya akan melihat hidupnya Tuhan. Karena ada Engkau Allah yang hidup di dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih yang berdoa buat Natalia Tuhan. Tuhan
Natalia mengalami kram perut dari tadi malam. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau sendiri yang memulihkan sakit perutnya ini Tuhan. Kami percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter ya Tuhan, yang mampu menyembuhkan Tuhan. Kasih Tuhan, pulihkan Natalia Tuhan. Segala pikiran apapun yang ada di dalam pikirannya ya Tuhan. Segala kekhawatiran yang ada di dalam hidupnya Tuhan. Tuhan yang angkat Tuhan. Bila Natalia boleh menyerahkannya ke dalam kaki-Mu Tuhan. Di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sehingga dia tidak mengalami kekhawatiran di dalam hidupnya ya Tuhan. Bila sakitnya boleh dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat semua teman-teman kami ini hanya ke dalam tangan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak di dalam Terima kasih. Bapak di dalam surga, kami bersyukur untuk persekutuan kami, untuk saat teduh kami pada pagi hari ini. Kami berdoa Bapak khusus untuk negara kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Tuhan tetap pimpin pemerintah kami. Kalau saat ini ya Bapak, mereka mengalami tekanan-tekanan, masalah-masalah pandemi yang mungkin akhir tahun ini belum berakhir ya Bapak. Tuhan, Engkau berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin yang ada di negara kami ya Bapak, baik dari level bupati, gubernur, para menteri dan presiden ya Bapak. Kalau saat ini ya Bapak, kami mau bersyukur karena sudah mulai dijalankan vaksin. Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus agar pelaksanaannya nanti ya Bapak tetap Tuhan yang pelihara. Jauhkan dari segala gangguan-gangguan yang untuk menggagalkan proses vaksin nanti ya Bapak. Dan kami sangat berharap Bapak agar pada waktunya kami bisa diperlengkapi. Kami bisa di akhir tahun ini ya Bapak, kami boleh bisa menikmati masa-masa yang boleh kami nikmati sebelumnya ya Bapak. Kami juga berdoa untuk kondisi ekonomi, di mana pemerintah juga mengalami tekanan-tekanan untuk tetap memelihara ekonomi kami ya Bapak. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mengalami kesusahan ekonomi, mengalami dampak daripada pandemi ini ya Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Tuhan tetap pelihara kami. Khususnya kami berdoa untuk Pelita Community ya Bapak. Di saat-saat seperti ini ya Bapak, kami berdoa untuk semua cabang-cabang yang ada, kepada pemimpin-pemimpin yang ada di setiap cabang ya Bapak. Engkau berikan hikmat, Engkau berikan perlindungan ya Bapak dari COVID ini ya Bapak. Ya. Kami berdoa ya Bapak supaya mereka juga taat dengan aturan-aturan pemerintah, di dalam menjalankan ibadah, di dalam menjalankan pelayanan mereka ya Bapak. Tuhan tetap pelihara dan Tuhan tetap beri hikmat kepada mereka. Kami berdoa juga Bapak khusus untuk saudari kami Lini yang punya kerinduan untuk melayani para pemuda-pemuda, orang-orang yang ada di sekitarnya ya Bapak. Bapak berkati, Bapak teguhkan akan isi hatinya ya Bapak, supaya orang-orang lain boleh di saat seperti ini bisa mendengar kabar baik, orang-orang yang butuh pengharapan, orang-orang yang kehilangan pengharapan. Tuhan tetap memakai anak-anak-Mu yang ada di Pelita ini agar menjadi saluran berkat, agar orang-orang bisa melihat, orang-orang bisa mengalami Tuhan dalam hidupnya. Bapak, kami juga mau berdoa untuk rencana ada camp di bulan Maret nanti ya Bapak. Kami tahu Bapak kondisi saat ini adalah sangat-sangat sulit karena masih mengalami masa pandemi. Kami berdoa untuk setiap panitia, untuk setiap peserta-peserta yang sudah Tuhan taruhkan dalam hati kami, agar pada waktunya Tuhan, mereka boleh digerakkan oleh Roh Kudus. Dan kami berdoa juga untuk setiap panitia yang ambil bagian di dalam pelaksanaannya nanti. Dan kami juga berdoa Bapak untuk persiapannya nanti ya Bapak. Jangan biarkan kami mengandalkan akan kemampuan kami, tetapi kami mengandalkan kuasa Tuhan, kami mengandalkan tuntunan dari Roh Kudus, agar segala sesuatunya boleh dipersiapkan, dan Tuhan yang mengambil alih apa yang kami persiapkan nanti. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk semua yang ada di
sini, yang ada di persekutuan ini, Tuhan pelihara hidup kami. Tuhan jaga dan Tuhan berkati semua usaha yang kami lakukan. Tuhan yang boleh pelihara, Tuhan yang boleh menjaga kami. Pelihara juga keluarga kami agar jauh dari segala sakit penyakit, jauh dari segala kesusahan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Ada satu yang lewat tadi, Bu. Bu Ros, mau doa belum? Ada beberapa orang, jadi gimana tuh? Oke. Sudah di doa Meliana, Pak. Sudah di doa Meli, Pak. Oke. Ya, Bapak itulah namanya. Dengar nomor 3 tuh ya. Itu kan. Doakan Meli benar tadi. Iya kan. Selamat beraktivitas, tetap bersemangat. Tuhan